Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwaris Kusuma dengan NPM 2321020223 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas G, Etika Politik dan Perilaku Birokrasi. Kajian teoritis, yuridis, dan teologis terhadap kasus pemecatan ASN. Yang pertama adalah landasan teoritis, etika politik dan perilaku birokrasi. Etika politik dalam birokrasi berfokus pada bagaimana kekuasaan digunakan secara sah, adil, dan moral demi kemaslahatan publik. Pemecatan ASN merupakan puncak dari penegakan orisinalitas fungsi birokrasi atau justru menjadi simbol patologi atau penyakit politik. Yang pertama ada teori tindakan, komunikatif, dan ruang publik. Habermas menekankan bahwa tindakan politik harus didasarkan pada klaim, kebenaran, ketepatan, normatif, dan kejujuran. Kaitan dengan ASN, pemecatan ASN tidak boleh menjadi keputusan sepihak yang subjektif dari pejabat pembina kepegawaian atau biasa disebut dengan PPK, seperti kepala daerah atau menteri. Proses pemberhentian harus didasarkan pada diskursus yang rasional, objektif, dan transparan melalui pemeriksaan formal. Yang kedua ada konsep etika pemerintahan. Itu pertama ada konsep dari Machiavelli atau Max Weber. Penguasa menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan, termasuk pemecatan atau penyingkiran ASN yang tidak mendukung secara politik atau spoil system. Yang kedua ada etika tanggung jawab atau ethic of responsibility yang dikemukakan oleh Max Weber juga, yang menyatakan bahwa birokrasi modern berjalan secara personal, tanpa pandang bulu dan berdasarkan aturan hukum atau legal questional authority. Pemecatan hanya etis jika ASN tersebut melanggar kode etik profesi atau tidak kompeten, bukan karena sentimen personal. Baik, yang kedua adalah landasan yuridis atau hukum positif Indonesia. Secara legal formal, pemberhentian ASN diatur ketat agar tidak terjadi kewenang-wenangan oleh pemegang kekuasaan politik. Yang pertama ada pada UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Pada UU ASN Pasal 2 menetapkan azas netralitas dan militansi ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pada Pasal 52 sampai Pasal 54 mengatur tentang pemberhentian ASN. Pemberhentian ini dibagi menjadi dua, atas permintaan sendiri dan tidak atas permintaan sendiri. Karena pelanggaran disiplin berat dihukum penjara karena tindak pidana kejahatan, jabatan atau korupsi, atau menjadi anggota atau pengurus partai politik. Terus ada juga pada PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negara sipil, mengatur secara rigid tata jatuhan hukuman. Disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (PDHT-APS) atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atas prosedur pemeriksaan formal. Dua proses of law yang wajib dilewati. Ketiga, landasan teologis, perspektif fikih siasat dan Al-Quran. Dalam perspektif Islam, siasat anfizia atau implementasi kebijakan jabatan adalah amanah atau al-amanah dan kontrak sosial yang menuntut integritas perilaku. Yang pertama ada larangan penyalahgunaan wewenang dan pemecatan sepihak. Kekuasaan politik dilarang digunakan untuk menzalimi bawahan hanya karena kebencian publik. Pada surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ada konsep perilaku. Ayat ini melarang keras kepala daerah atau PPK memecat ASN pasca pilkada hanya karena ASN tersebut dianggap bukan oleh kita atau tidak mendukungnya saat kampanye. Yang B, profesionalitas dan sistem merit. Penempatan khianat. Pemecatan atau pengangkatan ASN yang tidak didasarkan pada kompetensi perilaku adalah pengkhianatan terhadap amanah. Hadis riwayat Bukhari, jika amanah telah disia-siakan maka tunggulah kehancuran. Sahabat bertanya, bagaimana menyia-nyiakannya? Nabi menjawab, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahli maka tunggulah kehancurannya. Pada konsep perilaku ini, memecat ASN yang kompeten demi memberikan kursinya kepada tim sukses atau political matronage adalah bentuk nyata penghancuran tata kelola pemerintahan syari. Yang keempat, kontekstualisasi. Dasolen atau Dasain. Untuk memahami dinamika etika politik ini, kita harus melihat jurang pemisahan antara yang seharusnya apa yang sebenarnya terjadi. Aspek Dasolen harus berdasarkan teori dan undang-undang. Dasolen atau fakta lapangan yang terjadi, pemecatan ASN dipecat karena melanggar hukum korupsi atau melanggar kode etik disiplin berat. Setelah melalui sidang etik, banyak kasus ASN dinonjokkan atau dipecat secara de facto atau yang sering disebut dipindahkan ke pos basar atau kaling tanpa prosedur. Pasca pilkada karena dendam politik kepada daerah terpilih. Prinsip perilaku sistem merit mempertahankan orang berdasarkan kinerja dan kompetensi objektif. Spoil system, birokrasi dijadikan alat pemuas politik. ASN yang netral justru tersingkir, sementara yang melakukan political simpulasi cari muka dipertahankan. Ketegasan terhadap korupsi. ASN yang terbukti korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang ingkrah harus segera dipecat secara PTDH Pasal 52 Undang-Undang ASN. Dalam beberapa realitas historis, eksekusi pemecatan ASN koruptor sering tertunda karena adanya faktor kedekatan atau perlindungan dari etik politik tertentu. Yang kelima, kesimpulan etis secara etika politik, pemecatan ASN memiliki dua wajah. Yang pertama, sebagai instrumen moral, menjadi etis dan wajib dilakukan ketika digunakan untuk membersihkan birokrasi dan perilaku korup, tidak kompeten dan tidak netral menegakkan keadilan atau trust. Yang kedua, sebagai pelanggaran moral, menjadi tidak etis, pelanggaran etika pemerintahan berat ketika proses pemecatan digunakan sebagai senjata politik, pembalasan dendam atau political revenge atau pembersihan birokrat yang kritis demi memuluskan kepentingan oligarki lokal.